Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Fitrianto di konten Football Mobile. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas berita bola dulu sedikit ya, baru nanti kita bakal bahas formasi default nih teman-teman. Jadi pada segmen kali ini gue pengen bikin video yang rencananya itu kedepannya kita bakal bahas formasi default dari eFootball Mobile gitu ya. Jadi mungkin kita bakal melihat gitu ya, seperti apa gameplaynya dan juga playstyle apa yang gua pakai gitu ya. Nah di sini gue juga masih belajar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi ataupun ada komentar, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya, agar channel ini ataupun dari diri gue bisa berkembang gitu ya, dan teman-teman bisa memetik manfaat dari perjalanan perkembangan gue. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk berita bolanya yang pertama, Alexander Isak ya. Itu kan rumornya Alexander Isak itu pengen keluar dari Newcastle dan ngebet banget nih ke Liverpool. Nah cuman ditolak teman-teman ya. Liverpool udah ngajuin proposal ke Newcastle United, kalau nggak salah sekitar 120 miliar pound sterling, cuman ditolak ya teman-teman ya. Ditolak sama Newcastle. Jadi kayak apa ya, kasihan pemainnya gitu kalau menurut gue ya. Karena kan pemainnya mau hengkang, cuman ditahan sama klub. Ya mudah-mudahan ada jalan tengah ya bagi mereka berdua supaya bisa deal gitu ya. Amin amin. Oke. Ada beberapa berita bola lainnya, cuman gue belum ekspor. Jadi teman-teman silakan ekspor aja ya di Instagram, Facebook ataupun platform lain yang tentunya membahas tentang berita bola gitu ya, baik media lokal maupun internasional. Oke, sekarang kita lanjut aja bahas formasi nih teman-teman. Jadi gue bakal coba formasi default ini, kita bakal main di ini ya teman-teman ya, di eFootball League ya. Kita mainnya di sini aja, di divisi 1 kita coba ya. Oke, nah di sini gue bakal pakai formasi 4-4-2 teman-teman ya, dimana formasi ini mengandalkan 2 penyerang, kemudian 4 pemain tengah dan 4 pemain belakang. Nah di sini gue nyusun player itu, yang pertama CF-nya itu Fox in the box ya, sama satu lagi CF-nya itu di playing forward. Nah kenapa gue pakai 2 ini teman-teman? Karena kalau 2 CF gue mikirnya itu nanti kedepannya bakal skema build up gitu ya. Jadi mainnya nggak asal umpan-umpan terobos, tapi one two kalau bisa. Nah untuk pemain CF yang goal poacher atau Fox in the box itu sangat cocok untuk dijadikan sayap utama gitu ya. Karena ada beberapa player, misalnya contoh nih Van Nistelrooy gitu ya, dia punya body balance kuat, sundulan atas lumayan bagus teman-teman, tendangan oke, finishing oke ya. Nah, ini kita pilih si Van Nistelrooy gitu. Playstyle-nya bisa teman-teman bisa ikutin di Fox in the box ataupun di satu lagi ya, goal poacher. Jadi teman-teman silahkan ikutin aja. Kemudian di sini ada Neymar. Neymar ini dia playstyle-nya di playing forward ya, dimana di playing forward ini dia bakal bantu defense gitu ya. Jadi agak mundur ke belakang sama bantu defense ketika ada musuh menyerang gitu ya. Nah seperti itu untuk CF-nya. Kemudian LF-nya kita pakai creative playmaker. Nah kenapa gue pakai creative playmaker? Karena creative playmaker ini dia bisa mengambil positioning yang bagus gitu temen-temen ya. Jadi diharapkan bisa jadi maestro di dalam pertandingan itu. Jadi mengatur tempo, kontrol dan sebagainya gitu ya dari pemain tengah. Kayak untuk yang pemain tengah beneran ya, tadi kan pemain tengah sayap tuh yang gua bahas. Pemain tengah benerannya ini CMF, Orchestrator sama box to box ini gua kombinasi teman-teman ya. Nah karena formasi defaultnya ini tidak ada DMF, maka gua antisipasinya yang pertama itu CMF Orchestrator ya, yang kedua CMF-nya box to box. Untuk kartunya bebas teman-teman, silahkan dipilih aja. Dan yang terakhir di sini ada CB-nya seperti biasa 4 CB ya. Dengan RB sama LB-nya dia attacking fullback, sama CB-nya itu yang Beckenbauer itu build up, kemudian yang Cannavaro the destroyer. Dan terakhir ada kipernya. Kipernya gue pakai attacking goalkeeper, tapi ya balik lagi terserah teman-teman gitu ya, enaknya seperti apa. Oke, di sini kita coba aja ya teman-teman, langsung aja ngerank di sini. Oke, di sini kita ketemu siapa ya, teman-teman?
Oke, ini sepertinya lama teman-teman ya, padahal divisi 1 aneh loh. Kenapa bisa lama ya guys ya? Oke, di sini kita tunggu aja teman-teman ya. Masih lama banget ini. Kenapa nggak nemu-nemu ya? Alhamdulillah, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita menemukan musuh guys ya. Siap, katanya mainnya yang keras ya. Padahal kita di sini nyoba formasi ya guys ya. Formasi default. Ini sebuah challenge sebenarnya teman-teman ya. Oke, dia 4-1-3 position game ya. Berarti di sini kita lock dulu aja. Mbappe sama Suareznya kita lock, kemudian anchoringnya kita taruh di CF ya. Nah, kenapa gue taruh di CF? Karena biar CF nya itu stay di depan teman-teman ya, jadi gak usah terlalu mundur ke belakang lah buat serangan balik gitu ya. Oke, pertandingan antara PEC Zwolle ya, gua nggak tahu nama bacanya, klub dari Belanda itu, Liga Belanda ya, melawan Indonesia. Ya, pemainnya teman-teman dia pakai formasi 3 back lagi, yang dimana formasi 3 back ini emang lagi meta sih teman-teman ya. Ya, mantap.
Oke, mantap. Di sini kena intercept lagi. Atas kosong, nice banget ya. Tapi kayak ngopernya kejauhan. Enggak, deng. Mantap, bro. Aduh. Masih belum ya, guys ya. Oke, di sini David Beckham. Aduh, Beckenbauer juga kemana cuy? Weh, gila ini Bagio bisa begitu ya? Set dah. Kacau, bro. Oke, nice. Aduh. Aduh. Ya, sayang sekali, guys. Tidak dapat bolanya, teman-teman. Ish, untungnya ada Beckham, guys. Gila ya, bahaya banget ini. Widih, mantap, bro. Oke, kita coba peruntungan, guys. Aduh. Buang aja. Ya, kebaca Tony Adams, guys. Terlalu terburu-buru ya. Harusnya santai aja dulu. Ya ampun, Mbappe-nya lepas cuy. Kacau. Sangat disayangkan, guys. Mbappe-nya lepas, ya udahlah. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja di sini. Oke, 1-0 di sini, teman-teman. Gimana cara kita ngegolinnya ini ya? Kita harus pakai formasi andalan kita, guys. Tapi nggak apa-apa, di sini gua bakal ini ya, coba bahas formasi default juga. Jadi ada konten tambahan gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin males custom formasi gitu ya. Ini ngoprek ke situ, padahal Robert Pires kosong itu di atas, guys. Anjay, kelas, bro. Anjay, 1-2 yang sangat bagus ya, guys ya. Kolaborasi antara Van Nistelrooy dengan si Neymar ya. Oke, kita ganti dulu, teman-teman. Karena udah capek Van Nistelrooy-nya, kita ganti Torres aja.
RMF-nya di sini iya, kita ganti si Griezmann aja. RMF-nya kita ganti si ini Nakata, kemudian CMF-nya kita ganti ini, teman-teman. Kemudian satu lagi kita ganti si ini ya, si Gravenberch, teman-teman. Oke, di sini anchoringnya kita taruh di Torres sama Neymar ya. Jadi kalau pakai 442 itu enaknya kita bisa kolaborasi ya gitu ya. Jadi lihat tadi skema serangan balik gua ya. Jadi oper ke depan, nah pemain sayapnya itu yang RMF atau LMF dia udah standby guys, gitu buat lari ya. Dan bisa passing ke 2 CF kita di depan. Nah itu tujuannya ya teman-teman. Duh. Idi, mantap banget ya Allah. Untung aja. Aduh, sayang sekali guys. Aduh. Waduh, Batistutanya lepas, guys. Ya Allah, mantep banget dah. Oke, di sini kita lock dulu ya. Bahaya banget nih. Batistuta dan Yamal. Ya Allah, lepas lagi Yamal ya guys. Ya, sayang sekali guys, kita kalah. Di sini Yamalnya lepas guys. Aduh. Oke, di sini kita belum bisa memenangkan pertandingan pakai formasi default ya teman-teman. Ya sudahlah. Nanti kita coba formasi defaultnya, jangan di rank ya, karena terlalu riskan. Oke, sekian dari konten gua hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.